Ya, jadi sebelum saya mengomentari mengenai pernyataan Pak Luhut ya, pertama memang penjualan mobil di satu negara itu sangat dipengaruhi oleh regulasi di negara tersebut. Kalau negara tersebut anak emaskan EV gitu ya, maka bisa jadi penjualan itu juga akan semakin meningkat di electric vehicle. Jadi yang membentuk penjualan mobil di satu negara adalah regulasi dari pemerintah. Nah di sini Pak Luhut kan sebagai pemerintah, beliau punya power untuk mengusulkan sebuah peraturan gitu ya. Tapi kita kan juga belum tahu implementasinya seperti apa. Pembatasan itu dalam bentuk apa? Apakah harganya dimahalkan atau jumlah kendaraan yang boleh dibeli itu dibatasi gitu ya. Itu kita belum tahu implementasi dalam bentuk regulasinya itu seperti apa. Tapi kalau saya nilai sebenarnya percepatan kendaraan elektrik di Indonesia sekarang ini sudah masuk kategori positif kalau menurut saya pribadi, karena dilihat dari penjualan mobil elektrik di tiap tahun saja sudah meningkat. Bahkan walaupun saya sangat mendukung mobil elektrik, tapi saya juga sangat paham kalau Indonesia itu lebih berhati-hati dalam shifting atau berpindah ke mobil elektrik. Karena industri mobil kita 90% lebih masih memproduksi mobil dengan bahan bakar minyak. Dan itu di luar kuasa kita sebenarnya, karena Indonesia bukan pemilik merek mobil, bahkan Indonesia hanya merakit mobil-mobil dari merek-merek dunia seperti merek Eropa, merek Jepang, Amerika, Korea. Dan apa yang dirakit di Indonesia tentu saja tergantung dari produk apa yang dimiliki oleh pabrikan-pabrikan mobil tersebut. Apakah dengan membatasi penjualan kendaraan BBM itu akan secara otomatis membuat orang langsung beralih ke EV? Belum tentu juga, karena belum semua produsen memiliki produk EV atau electric vehicle yang lengkap. Tapi kalau misalnya semangatnya memang untuk semakin lama mengurangi penjualan kendaraan BBM, saya rasa itu masuk akal ya, tapi memang tidak akan bisa dilakukan secara drastis karena industri otomotif kita sangat besar dan infrastruktur untuk listrik kita, terutama untuk perjalanan keluar kota ya masih belum memadai saat ini. Oke, baik. Tadi Pak Fitra sempat menyebutkan hati-hati dalam shifting. Jika memang nanti regulasi ini akhirnya ditekan atau dipastikan akan berjalan, ini dampaknya memang akan sebesar apa kepada industri otomotif yang saat ini sudah berjalan di Indonesia? Tentu saja saya nggak bisa berkomentar secara pasti ya, karena saya juga belum melihat bentuk regulasinya seperti apa. Karena begitu bentuk regulasinya ada, kita akan tahu dampaknya ke pasar itu seperti apa. Tapi bayangkan seperti ini aja. Salah satu negara di mana penjualan mobil elektrifikasi itu lebih banyak dibandingkan mobil konvensional itu adalah Norwegia. Karena dibuat peraturan sedemikian mungkin sehingga orang itu akan beralih ke electric vehicle. Karena konsumen kan sebenarnya bukan masalah lingkungan yang menjadi pertimbangan utama membeli mobil. Buat konsumen simpel, membeli mobil yang paling menguntungkan buat dia yang mana. Nah, ketika regulasinya dibuat sangat menguntungkan untuk EV atau kendaraan elektrifikasi, orang akan berpindah, konsumen akan berpindah dengan mudahnya. Itu yang terjadi di Norwegia. Tapi di Norwegia berbeda kondisinya dengan Indonesia, di mana di Norwegia itu tidak ada industri otomotif yang sebesar di Indonesia. Industri otomotif di Indonesia menyerap ratusan ribu karyawan. Saya pikir pemerintah ketika mau membatasi penjualan kendaraan BBM gitu ya, tidak bisa sepihak, harus mengajak industri. Sampai sejauh mana kesiapan industri kita? Apakah dengan membatasi kendaraan ber-BBM industri EV-nya jadi meningkat? Kan belum tentu. Nah, itu harus dilakukan koordinasi supaya regulasi itu berjalan seiring dengan kesiapan industri dalam menghadapi era elektrifikasi ini. Karena pada kenyataannya di Eropa pun juga penjualan terbesar belum electric vehicle untuk sebagian besar negara. Jadi saya pikir shifting itu perlu, tapi tetap harus hati-hati terutama untuk negara yang memiliki industri otomotif yang besar seperti kita, di mana ratusan ribu tenaga kerja kita juga menggantungkan diri di industri otomotif yang sampai sekarang 90% lebih yang diproduksi masih mobil berbahan bakar minyak. Nah, suatu saat pasti kita akan ke elektrik. Itu sudah pasti karena
negara produsen besar mobil seperti di Eropa, Jepang, Korea, Amerika, mereka sudah memiliki grand plan sampai 20 tahun ke depan, di mana di 2040 pabrikan mobil Eropa itu akan stop untuk menjual mobil elektrik, bahkan beberapa sudah dari tahun 2030 gitu ya. Kita pasti akan mengikuti karena kita bukan pemilik merek, kita bukan prinsipal merek gitu. Jadi rasanya pemerintah dalam menentukan kebijakan itu juga harus mengajak industri Ya, untuk baik. bertukar pikiran sehingga tidak terjadi gejolak di industri otomotif Oke, kita. tadi Pak Fitra sempat mengatakan bahwa mungkin sebuah kepastian Indonesia pun akan mengikuti negara-negara di Eropa yang saat ini mayoritasnya adalah kendaraan listrik. Berarti tidak menutup kemungkinan Indonesia yang negaranya besar seperti ini bisa sama seperti Norwegia, Pak? Bukan tidak menutup kemungkinan, sudah pasti suatu saat kita akan sama dengan tren dunia. Tapi kita hampir mustahil untuk kita mendahului tren dunia karena kita bukan trendsetternya, kita bukan pembuat mobilnya, kita hanya perakit mobilnya. Kita tetap akan mengikuti tren dunia seperti sekarang ada mobil hybrid banyak, mobil elektrik banyak di Indonesia. Sebenarnya kan kita sudah terlambat karena memang sudah terjadi di negara asalnya gitu. Jadi saya rasa kita ikuti flow-nya itu saja. Kita ikuti flow-nya dari industri dunia dan kemudian pemerintah bisa merancang peraturan-peraturan yang makin memudahkan untuk pembeli mobil listrik gitu ya. Tapi agak naif kalau misalnya kita ingin menjadi trendsetter dunia di dalam lebih dahulu full elektrik gitu ya dibanding negara produsen otomotif. Saya rasa itu agak sulit ya karena kita Oke, tidak baik. punya industrinya.